Biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026 turun 2 juta rupiah dari 89 juta per jemaah menjadi 87,4 juta rupiah per jemaah. Artinya jemaah haji hanya perlu membayar 54,1 juta rupiah. Kabar baik bagi calon jemaah haji Indonesia. Komisi 8 DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati biaya ibadah haji untuk jemaah haji tahun 2026. Hasilnya disepakati biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH tahun 2026 sebesar 87,4 juta rupiah per jemaah. Nilai ini lebih kecil dibandingkan biaya ibadah haji tahun 2025 sebesar 89 juta per jemaah. Besaran rata-rata BPIH tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi per jamaah reguler sebesar 87.409.365,45 rupiah. Dari total tersebut, biaya yang harus tanggung jemaah haji sebesar 54,1 juta atau 62% dari total biaya. Artinya ada penurunan nilai hingga 2 juta rupiah per jemaah. Biaya perjalanan ibadah haji BP atau yang ditanggung langsung oleh jamaah rata-rata per jamaah sebesar 54.193.806,58 rupiah atau sebesar 62% dari keseluruhan BPIH. Dari hasil rapat DPR dan pemerintah, biaya 54,1 juta rupiah tersebut dialokasikan untuk biaya pesawat terbang, biaya akomodasi, hingga biaya makan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, DPR bersama pemerintah menyepakati biaya ibadah haji untuk jemaah pada tahun 2026, dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Ihsan Narsyah. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Davi dan pemirsa iNews TV. Mas Ihsan, bisa dijelaskan apa saja komponen yang memang berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan biaya haji ini? Baik Mas Davi, berkaitan dengan komponen, terlebih dahulu kami ingin sampaikan memang dalam konteks ikhtiar penurunan biaya haji banyak hal tadi kita mencoba melakukan hitung-hitungan dalam konteks ekonomi. Bahkan tadi disampaikan saat di DPR kalau kita melihat struktur berkaitan dengan kurs dolar yang menjadi standarnya dibanding tahun lalu, saat ini menjadi 16.500, kalau di standar kemarin 16.000, ini harusnya naik Mas. Nah, tentu komponen-komponen yang kita lihat di sini banyak hal yang kita coba lihat berkaitan dengan mana komponen yang bisa kita tekan, dan kalau berkaitan dengan penyelenggaraan haji ada berbagai komponen berkaitan dengan layanan umum, transportasi udara, dan juga layanan-layanan akomodasi bagi jamaah. Prinsipnya berkaitan dengan komponen ini kami mencoba melakukan penataan ulang sistem supaya lebih rasional dan transparan, Mas Davi. Baik, artinya yang penurunan ini Mas ditanggung oleh pemerintah dalam subsidi atau memang biaya operasionalnya ada yang dikurangi? Tentu tidak ada pengurangan dalam biaya operasional, dan ini juga dalam konteks tadi kami mencoba menata ulang ya Mas. Tadi kalau kami sampaikan ini bukan hanya menurunkan angka tapi juga menata ulang sistem pembiayaan penyelenggaraan haji yang tadi kami sebut lebih transparan dan nasional. Jadi kami melihat pos-pos mana yang sekiranya masih bisa ditekan dan juga bisa dinegosiasikan. Inilah yang tadi kami coba bersama DPR tentunya dalam berkaitan dalam menekan ataupun menurunkan biaya haji atau BP, Mas. Oke, artinya ada penyesuaian ya yang dilakukan. Nah, kemudian juga rencananya kan akan membangun kampung haji di Mekah. Nah, apakah ini juga nantinya akan berpengaruh terhadap biaya haji yang ditanggung oleh jemaah nantinya, Mas?
Betul Mas, tentu ini berangkat dari tadi bagaimana prinsip-prinsip yang dihadirkan oleh Kementerian Haji dan Umroh yang berangkat dari amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang efisien, aman dan nyaman bagi jamaah dan tentu tidak memberatkan bagi jamaah kita. Salah satu instrumen yang dihadirkan oleh Presiden selain dengan ikhtiar yang terus menekan bagaimana menekan biaya haji juga berkaitan tadi dengan bicara tentang kampung haji. Kalau kita bicara tentang kampung haji, kami Presiden meyakini ini adalah salah satu instrumen dalam peningkatan kualitas bagi jamaah haji dan juga menekan biaya bagi jamaah kita. Karena memang kalau saat ini tentu kita menggunakan skema-skema kontrak berkaitan dengan berbagai akomodasi di Tanah Suci. Nah, sekiranya nanti ada kampung haji, tentu itu dengan kepemilikan dari kita Indonesia tentu akan ada penghitungan-penghitungan dan juga bagaimana melakukan efisiensi berkaitan dengan pembiayaan nanti di sana. Dan kami yakini seperti halnya diyakini oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, ini tentu akan memberikan kemudahan juga memberikan peningkatan pelayanan di samping menekan ongkos biaya haji bagi jamaah kita, Mas Davi. Ya, oke, itu harapan kita bersama. Jemaah haji bisa berangkat haji ke Tanah Suci dengan ringan, dengan ongkos yang lebih murah dan tetap mendapatkan pelayanan optimal. Betul, Terima kasih Mas Ihsan sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, ya, Mas Ihsan. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum. Diduga diterpa hujan dan angin, sebuah bangunan pondok pesantren di Situbondo, Jawa Timur ambruk. Akibat peristiwa tersebut, seorang santriwati meninggal dan sejumlah santri lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa ambruknya asrama putri terjadi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Syekh Abdul Qadir Jelani di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Peristiwa tersebut terjadi saat para santri putri tengah beristirahat di dalam asrama. Hujan deras yang berlangsung cukup lama disertai hembusan angin diduga kuat membuat sebagian struktur bangunan asrama mengalami kerusakan. Akibat peristiwa ini, satu orang santriwati meninggal dunia atas nama Putri berusia 12 tahun. Sejumlah santriwati lainnya mengalami luka dan dirawat di Puskesmas Besuki, serta di RSUD Besuki dan RSIA Jatimnet. Saat ini pihak kepolisian telah melakukan olah TKP untuk mencari penyebab ambruknya bangunan tersebut. Pemirsa, Polda Metro Jaya melimpahkan tersangka dugaan penghasutan demo ricu Del Pedro Marhaen CS ke Kejaksaan Tinggi usai berkas perkaranya dinyatakan lengkap. Selanjutnya Del Pedro segera disidang. Satu persatu para tersangka kasus dugaan penghasutan aksi anarkis dibawa ke mobil tahanan usai berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap oleh penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya Rabu siang. Salah satunya adalah aktivis Del Pedro Marhaen Rismansyah yang sekaligus Direktur Eksekutif Lokataru. Selanjutnya penyidik membawa tersangka berikut barang buktinya ke Kejaksaan Tinggi Jakarta untuk diteliti dan selanjutnya akan segera disidangkan. Sebelumnya Del Pedro Marhaen ditetapkan sebagai tersangka usai dianggap melakukan penghasutan kepada masyarakat dalam demonstrasi yang berujung ricuh beberapa waktu lalu. Melalui kuasa hukumnya, Del Pedro dan kawan-kawan sempat mengajukan penangguhan penahanan hingga melakukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun upaya itu seluruhnya ditolak penyidik maupun Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan.